Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti Novalia. Saya mahasiswa agribisnis bidang minat penyuluhan dan komunikasi pertanian UPBJJ UT Purwokerto. Saya sendiri berdomisili di Cilacap, Jawa Tengah. Pada praktik unit 1 ini, saya akan mengunjungi kebun melon, yaitu Fastgreen Cilacap, yang berlokasi di Jalan Laban untuk dilakukan analisis studi kelayakan agribisnis berdasarkan aspek non-finansialnya. Kita langsung saja ke videonya. Pada praktik studi kelayakan agribisnis ini, saya memilih unit usaha kebun melon Fastgreen yang berlokasikan di Jalan Laban, Kecamatan Cilacap Utara, Jawa Tengah. Sebelum melaksanakan praktik, saya sudah membuat janji temu dan disepakati pada hari Sabtu 26 April 2025. Di sini saya juga melakukan praktik dengan teman seangkatan saya. Pada saat saya sampai, saya langsung diarahkan ke greenhouse yang berada di belakang rumah owner. Kemudian alasan saya memilih kebun Fastgreen ini karena dekat dengan lokasi tempat tinggal saya, dan kebun ini juga relevan dengan bidang minat studi saya, yaitu pertanian. Selain itu, kebun Fastgreen juga dikenal aktif dalam edukasi pertanian dan welcome terhadap mahasiswa. Setelah itu, saya pun melakukan sesi wawancara dengan pemilik kebun Fastgreen ini ataupun tanya jawab mengenai aspek non-finansial dari aspek pasar hingga aspek lingkungan. Biasanya melon itu dalam satu tahun maksudnya berapa kali panennya? Sekitar 3 sampai 4. Paling ini ya 3. Karena kan siklusnya tergantung jenis melonnya. Kalau yang 65 hari panen ada yang 90 hari panen. Habis panen diituin kemana, Bu? Dijualnya itu kemana? Dijual online lewat status WA, Facebook, IG, TikTok, terus ada reseller juga yang datang. Berarti nggak langsung ke konsumennya ya, Bu? Apa Ibu juga punya mungkin toko buah sendiri gitu? Langsung ke konsumen pada datang petik kebun. Petik kebun mereka itu senang untuk petik kebun langsung. Terus ada yang pakai DO juga, terus reseller bakul-bakul gitu pada ngambil juga ada. Untuk harganya sendiri tuh? Harganya itu 35.000 per kilo. Berarti kalau untuk reseller sama konsumen itu sama? Berbeda. Kalau untuk konsumen 35.000 per kilo, untuk reseller nanti ada range harga sesuai dengan pengambilannya. Terus kalau misalnya kan kayak ada yang petik langsung ke sini ya, Bu ya. Itu harganya sama juga apa? Sama 35.000 per kilo. Ya, sama yang sweetnet sama yang debus sama harga? Sama, untuk harga jualnya sama, untuk semua jenis melonnya sama. Cuma untuk masing-masing melon kan memiliki bobot yang berbeda. Kalau debus itu sebagian besar, rata-rata itu di 1,5 kilo ke atas. Tapi kalau bahkan ada yang sampai 3 kilo, 2,5 kilo. Kalau yang sweetnet itu maksimal itu kemarin paling besar di 1,9 kilo. 1,9. Periode ini kemarin paling besar segitu. Tapi kalau dari penjualannya, Bu, dari 2 jenis melon itu yang paling laris itu yang mana, Bu? Yang paling laris kalau untuk yang reseller mereka itu senang yang sweetnet karena melonnya itu kan kecil, tidak terlalu besar. Nah, kalau untuk konsumen yang langsung itu ya banyak yang suka sweetnet juga, tapi mereka dengan tekstur buahnya lebih crunchy. Debus mereka lebih suka ke debusnya karena lebih crunchy, dia lebih kriuk gitu. Kalau sweetnet ada agak padat. Pernah nggak, Bu, misal permintaannya itu sebenarnya banyak, tapi dari ibunya sendiri itu stoknya itu kurang gitu, pernah nggak, Bu? Pernah seperti itu. Jadi waktu itu ada satu periode panen dalam waktu 2 hari habis. Satu greenhouse ini 2 hari habis, terus masih banyak yang datang. Mungkin mereka baru lihat postingan, baru apa gitu kan, terus mau udah habis, udah nggak ada barang. Terus kemarin juga terakhir masih ada banyak permintaan, Mbak ada lagi nggak, termasuk reseller juga pada ada lagi nggak, mau lagi, itu udah habis. Nanti nunggu panen berikutnya. Jadi tuh pas panen itu biasanya dari kami itu mendahulukan yang udah
yang kemarin belum kebagian dikabarin duluan gitu. Misal ini persiapan panen nih, mau silahkan kalau mau ke kebun gitu. Jadi lokasinya di mana ya Bu? Lebih rincinya gitu. Lebih rincinya ini sebenarnya kalau fast greennya sendiri itu di Jalan Laban kan tadi itu. Tapi kalau untuk greenhouse-nya ini lebih enak diakses lewat Jalan Kandri langsung. Karena kan Laban sama Kandri ini ya segaris lurus. Untuk luas lahannya sama luas greenhouse-nya itu? Luas greenhouse-nya ini sekitar kali 7, 5 kali 7. Yang ini 8 kali 5. Ada 3 greenhouse, yang 25 kali 7, yang satu yang ini 8 kali 5. Alat-alatnya sendiri Bu, itu kayak pakai mesin apa enggak Bu? Atau alat apa itu? Untuk alat-alatnya kita dari alat apanya nih? Media tanamnya atau media instalasinya? Iya. Dari instalasi sama medianya sih. Kalau instalasinya pakai sistem, kita di sini pakai sistem hidroponik NFT. Alatnya paling pompa air, terus instalasi ininya talang, kita pakainya talang kotak di sini. Gulinya pakai talang kotak, terus medianya pakai rock wool. Berarti pompa airnya pakai listrik ya? Pakai listrik. Untuk mempersingkat durasi video, pada sesi wawancara ini saya lebih percepat, yang pada intinya bahwa kebun melon Fast Green Cilacap merupakan usaha agribisnis yang memiliki potensi besar untuk berkembang lebih jauh. Dari aspek pasarnya, telah memiliki permintaan yang tinggi dari berbagai segmen konsumen, mulai dari pengepul, pelanggan tetap, bahkan pengunjung petik kebun. Namun, kapasitas produksi yang masih terbatas belum mampu sepenuhnya memenuhi permintaan tersebut. Dari sisi teknis, sistem budidaya melonnya yaitu menggunakan sistem hidroponik dengan metode NFT, kemudian peralatan, media tanam, dan pengolahan nutrisinya dipantau setiap hari dan memiliki kondisi peralatan yang baik. Kemudian dari aspek manajemennya, usaha ini dikelola oleh keluarga dengan pembagian tugas yang jelas. Namun belum terdokumentasi secara formal sehingga manajemen masih bersifat tradisional. Untuk secara hukum, usaha ini masih dalam tahap pengurusan legalitas dan belum memiliki izin resmi, meskipun sudah mempunyai label dagangnya. Dan pada aspek sosial, ekonomi, dan budaya, keberadaan kebun melon ini memberikan dampak positif seperti membuka lapangan kerja dan memberikan pengalaman edukatif yang sesuai dengan budaya masyarakat agraris. Yang terakhir yaitu dari aspek lingkungan, usaha ini tergolong ramah lingkungan karena limbah daun dan air bekas nutrisi dimanfaatkan kembali secara produktif. Berikut ini foto dokumentasi yang saya ambil pada praktik unit 1 ini. Terima kasih.